Ada sebuah kekuatan yang sangat rahasia dan jarang kita ketahui dan semua orang bisa melakukannya, di mana kekuatan itu terletak di dalam pikiran otak kita semua dan dapat kita gunakan untuk menggerakkan sebuah objek tanpa menyentuhnya yang biasa kita sebut telekinesis. Bayangkan jika kita bisa melakukan hal itu, mungkin segalanya bisa kita angkat, pindahkan dengan mudah. Barang, sesuatu objek, misalkan kita kerja mengangkat semen yang harus diturunkan dari truk ke gudang dengan enteng sekali, kita cuman angkat telunjuk kita dan nyuruh karyawan kita untuk memindahkannya. Itulah namanya seorang mandor telekinesis mengontrol pikiran orang lain. Namun beda sekali dengan cerita episode kali ini di mana seorang wanita polos, lucu, anggun, cantik, saking cantiknya saya pun sampai susah membedakan antara bidadari dan manusia. Yang mana wanita tersebut sayangnya direndahkan, dilecehkan, dimusuhkan, tidak dimakamkan oleh semua orang di sekitarnya, akan tetapi tanpa diduga sepolos-polosnya wanita mengerikan juga akhirnya. Tanpa banyak cincong, bibir mulai kering tanpa kopi dan sepiring tahu petis, injak gas. Di sebuah alkisah cerita yang mendebarkan, kita akan menyaksikan seorang gadis muda bernama Carrie tengah berada di tengah-tengah sebuah kelas olahraga yang seru, namun takdir mempertemukan bola yang dipegangnya dengan kepala seorang siswi lain mengakibatkan gelak tawa yang melebar dari semua penonton. Namun di balik senyum-senyum itu tersembunyi sesuatu kesadaran bahwa bukan Carrie yang seharusnya menjadi objek candaan, melainkan mereka yang menertawakannya. Di dalam suatu momen yang dramatis, Carrie tengah sibuk membersihkan dirinya di kamar mandi. Tanpa diduga terperanjat tak terkira saat menyadari darah merembes dari burgernya. Carrie yang polos melontarkan teriakan memohon untuk pertolongan kepada rekan-rekan wanitanya hanya untuk menjadi sasaran cemoohan mereka semua. Di antara sekian banyak siswa, Susie dan Chris menonjol dengan semangatnya dalam mengolok-ngoloknya, bahkan melemparkan pembalut langsung ke wajah Carrie. Mengingatnya bahwa itu hanyalah bagian dari menstruasi, beruntung seorang guru dengan tangkasnya turut membantunya menghentikan kejadian memalukan itu dan membawanya ke kantor kepala sekolah untuk menjelaskan situasi yang dihadapinya. Is this your first time? Terungkap bahwa ibu Carrie entah tidak pernah memberitahunya tentang hal ini atau sengaja mengabaikannya. Kini kepala sekolah akan memanggil ibunya Carrie, menuntutnya agar lebih memperhatikan keadaan putrinya sendiri. No. Sweetie, we have no choice. We have to tell your mom now. No! Dalam perjalanan pulang, Carrie mulai bertanya kepada ibunya tentang menstruasi apa itu, tetapi tidak satu kata pun diucapkan oleh sang ibu. Kejadian ini menjadi bukti bahwa beliau kurang peduli pada anaknya sendiri. Tidak hanya di sekolah, di lingkungan sekitar rumah pun, Carrie dianggap sebagai orang aneh. Mama, they laughed at me and they threw things at me. Talk about this inside, Carrie. Hal ini terbukti ketika seorang bocah terus mengolok-ngoloknya tanpa henti. Tiba tanpa diduga entah bagaimana, Carrie sepertinya memiliki kekuatan telekinesis yang membuat si bocah terjatuh dari sepedanya. Crazy Carrie! Namun hal ini belum dapat dipastikan dan mungkinkah hanya kebetulan semata. Ternyata cemoohan yang diterima Carrie dari semua orang memiliki pengaruh dari ibunya yang ternyata seorang pemeluk agama yang taat. Ibunya melarang Carrie untuk bergaul dengan teman sebaya karena takut anaknya akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang dapat menimbulkan dosa besar. Meskipun tidak karena tekanan dari pemerintah dan Dinas Sosial Perlindungan Anak, Carrie mungkin tak akan pernah mengenyam pendidikan dan tidak akan pernah mengetahui keasikan masa remaja serta sikap aneh dan perlindungan berlebihan dari ibunya. Ternyata semua ini tidak terjadi begitu saja. Mungkin Anda akan terkejut mendengar bahwa saat Carrie baru lahir, ibunya sempat mempertimbangkan untuk mengakhiri hidupnya karena dianggap sebagai ujian dari Tuhan, namun beliau akhirnya menahan diri.
Setelah melewati momen yang sulit dan akhirnya memutuskan untuk membersihkan Carrie, seperti yang terjadi sekarang, kita kembali ke masalah Carrie yang malu di sekolah. Alih-alih mendapat dukungan dari ibunya, Carrie justru dikunci dalam sebuah ruangan kecil dan diwajibkan untuk berdoa memohon ampun atas kesalahannya. Loh. Pada hari ini, kita berpindah ke tempat lain, tempatnya ke Susie yang turut serta dalam melemparkan pembalut ke wajah Carrie. Dia terlihat bersama pacarnya Tommy yang merupakan bintang olahraga di sekolah. Ternyata, Susie masih memiliki nurani saat ia merasa bersalah atas perbuatannya membuli Carrie tadi siang. Yeah, but it was me too. Dia pun meminta pendapat Tommy mengenai insiden tersebut, namun suasana berbeda terjadi dengan Susie dan Chris yang bersama pacar Chris, Billy, dan seorang teman wanitanya. Lalu mereka justru terlihat puas tertawa-tawa mengingat kejadian tersebut. Bahkan diam-diam mereka merekam insiden tersebut dan dengan ringan mengunggahnya ke YouTube, menganggapnya sebagai hiburan semata. Bloody Mary. Akibat aksi mereka kemarin dan penyebaran video di internet, Susie, Chris, dan kawan-kawannya dihadapkan pada ancaman untuk tidak diizinkan menghadiri prom night. Untuk menebus kesalahan mereka, mereka harus tunduk pada hukuman dari ibu guru. Maksudnya, Chris yang tak merasa bersalah memberontak mengajak Susie dan yang lain untuk melawan, namun usahanya sia-sia. We didn't do anything wrong. Alright. Chris kemudian menghubungi ayahnya seorang yang berkecukupan untuk meminta intervensi kepada kepala sekolah agar tetap bisa menghadiri prom night tersebut. Chris. Karena Chris terbukti bersalah, ayahnya tak memiliki banyak pilihan. Akhirnya Chris tidak diizinkan mengikuti prom night tersebut. Dalam kekesalan, dia mendekati Susie dan teman-temannya yang dianggap tidak solid dalam membela Chris yang telah memberontak sendirian. No reason. Bullshit. Kembali ke Carrie yang baru saja tiba di sekolah, video yang tersebar luas membuatnya menjadi bulan-bulanan tidak hanya oleh Chris, tetapi oleh seluruh murid di sekolah. Saat Carrie kesendirian di kamar mandi, kekuatannya tak sengaja muncul lagi. Terkesan dengan kemampuannya, Carrie pun memutuskan untuk menggali lebih dalam, pergi ke perpustakaan untuk mengumpulkan buku-buku tentang telekinesis dan kekuatan pikiran guna mengasah potensi terpendamnya. Dari banyak siswa yang pernah membuli Carrie, maksudnya Susie adalah satu-satunya gadis yang paling menyesal atas tindakannya. Ini terbukti ketika dia memohon kepada Tommy, pacarnya, untuk mengajak Carrie sebagai pasangannya di prom night. Meskipun Tommy awalnya ragu, dia akhirnya menyetujui atas permintaan sang kekasih. I can't go. Tommy pun mendatangi Carrie yang sedang sendirian. Ajakan Tommy ini tentu saja membuat Carrie curiga. Bagaimana mungkin cowok sehebat ini mau mengajakku ke prom night? Terutama karena semua orang tahu bahwa Tommy adalah pacar Susie. Carrie yang merasa diperdaya memilih untuk pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Saat Carrie sendirian, muncul seorang guru yang datang untuk menenangkannya. Carrie menceritakan tentang ajakan Tommy yang baru saja terjadi, meminta pendapat guru tentang kebenaran di balik ajakan tersebut. Guru pun mendekati Susie dan Tommy untuk bertanya langsung tentang niat mereka. Akhirnya guru lega setelah mendengarkan bahwa Susie sungguh-sungguh ingin menebus kesalahannya kepada Carrie. Ternyata Susie memutuskan untuk tidak menghadiri prom night. Sebagai gantinya, dia lebih suka Tommy datang bersama Carrie untuk menebus kesalahan mereka. Saat Carrie tiba di depan rumahnya, Tommy muncul dan kembali meminta jawaban pasti tentang prom night. Dengan ancaman Tommy untuk tidak pergi sebelum mendapat jawaban, Carrie khawatir akan ibunya yang akan pulang, langsung menjawab, "Aku sih yes." Yes. Yes, okay. I'll go. Terjadi sesuatu yang di luar biasa. Carrie merasakan kebahagiaan yang belum pernah dirasakannya sebelum saat diajak cowok tampan ke pesta dan diperlakukan dengan sikap yang sangat manusiawi. Karena tidak memiliki pakaian yang sesuai, Carrie pergi ke toko kain untuk membeli kain dan menjahitnya sendiri. Chris dan teman-temannya mengejeknya, tetapi mereka mengetahui bahwa Carrie akan pergi bersama Tommy karena berbelanja kain. Carrie pun pulang terlambat karena ini dan ibunya menyadari bahwa Carrie akan pergi dengan seorang pemuda dalam prom night tersebut. Ibu Carrie sangat marah dan melarangnya pergi karena dia yakin Carrie akan terjerumus dalam pergaulan bebas, minuman keras, maksiat, dan dosa-dosa lainnya yang mungkin terjadi di pesta itu. Stop it, Mama.
Benar sekali, disinilah sang ibu akhirnya sadar akan potensi yang dimiliki putrinya mirip dengan almarhum suami tercintanya dengan lantang. Sang ibu menyebut Carrie sebagai seorang penyihir. Namun, Carrie menjelaskan bahwa kekuatan semacam ini tidak hanya dimilikinya sendiri, tetapi juga dimiliki oleh Ebony Squidward, Cosmos the Snapdog, High Evolutionary, Loki, dan Wanda Scarlet Witch. Dan Carrie berharap bertemu dengan mereka untuk silaturahmi agar sang ibu tidak menganggapnya aneh dan memperlakukannya seperti anak pada umumnya. Di tempat lain yang kita sebut menyaksikan Chris dan Billy menuju peternakan babi dengan niat jahat terhadap Carrie, berencana untuk mempermalukannya di prom night. Billy dengan sadis menghabisi seekor babi untuk mengambil darahnya. Saat malam prom night tiba, Carrie sudah siap dengan gaun buatannya sendiri meskipun sang ibu masih melarangnya untuk pergi. Saat ketegangan mencapai puncaknya, Carrie sekali lagi menggunakan kekuatannya untuk mengurung sang ibu. Tanpa diduga, Tommy muncul dengan mobil limusinnya yang cukup besar untuk membawa banyak orang. Saat tiba di lokasi, Carrie terlihat bahagia seolah tak percaya bahwa dia benar-benar hadir dalam prom night yang meriah tersebut. Dalam keadaan seperti ini, Tommy menerima pesan dari Susie yang menanyakan kabar tentang dia dan Carrie. Tommy memberikan jawaban positif, mencatat semuanya baik-baik saja dan berjalan dengan lancar, menenangkan Susie tanpa sepengetahuan semua orang. Namun diam-diam Chris dan Billy masuk melalui pintu belakang merencanakan kejahatan mereka dengan memasang ember berisi darah babi di atas panggung. Chris mengirim pesan rahasia kepada Susie memperingatkannya tentang rencana jahat Chris tersebut. Dengan cepat dia bergegas ke sekolah untuk mencegahnya dan acara sudah memasuki sesi pemilihan raja dan ratu di mana siapapun yang mendapat suara terbanyak berhak naik ke panggung. Disinilah rencana jahat Chris dilaksanakan, di mana teman-temannya yang jahat memanipulasi surat suara untuk membuat Carrie dan Tommy menjadi pemenangnya. Carrie dan Tommy terkejut ketika mereka mendapatkan suara terbanyak dan naik ke panggung pada saat yang bersamaan. Susie sudah tiba di sana berusaha memberitahu mereka berdua. Lambatnya Susie untuk menghentikan mereka naik. Chris dan Billy yang berada di atas sudah bersiap-siap menumpahkan darah babi. Tidak hanya itu, rekaman video saat Carrie menstruasi diputar melalui proyektor alih-alih mendapatkan simpati. Carrie malah menjadi bahan tertawaan semua orang. Ember cadangan yang masih terikat pun terlepas secara tidak sengaja menghantam kepala Tommy hingga ia tewas secara langsung. Disinilah Carrie akhirnya marah besar. Kemarahannya yang selama ini dia pendam akhirnya meledak dan kekuatan telekinesisnya dia menutup semua pintu keluar dan menciptakan teror mengerikan yang tidak pernah mereka bayangkan. Sebelumnya gedung terbakar dengan banyak orang yang mengalami cedera parah dan beberapa lainnya meninggal dunia. Saat Carrie keluar dari sana, dia tidak sengaja melihat Chris dan Billy berada di dalam mobil meninggalkan lokasi. Carrie dengan cepat mengejar mereka seperti pengendali tanah di film Avatar. Dia menghantamkan kakinya ke aspal menyebabkan jalanan retak sehingga Chris dan Billy terjebak melihat Carrie di belakang mereka. Billy segera mengubah arah mobil berniat menabraknya. Dan Billy tewas seketika akibat benturan yang keras sementara Chris masih hidup dan berusaha keluar dari mobil. Carrie yang tidak membiarkan itu terjadi. Chris yang masih ingin menabrak Carrie menancapkan gas, namun Chris dan Billy tewas dalam keadaan mengerikan sebelum akhirnya mereka terbakar dalam ledakan besar. Carrie memutuskan untuk langsung pulang ke rumah kembali kepada ibunya. Dan ketika sampai di sana, dia menemukan ibunya sudah berhasil keluar dari ruangan. Entah kemana ibunya pergi, dia segera membersihkan diri sambil merenungi tindakannya. Setelah selesai membersihkan diri, ibunya muncul dan memeluk Carrie dengan penuh kasih sayang, mengungkapkan betapa sayangnya ibunya demi mengakhiri kemungkinan terburuk di masa depan, terpaksa harus menghabisi anaknya sendiri dengan pisau.
Keduanya saling melemparkan tatapan. Harry yang terluka tampak ketakutan saat melihat ibunya yang masih ingin melakukannya saat ibunya hendak melakukannya. Carrie segera menggunakan kekuatannya. Pada akhirnya ibu harus meregang nyawa oleh putrinya sendiri saat Carrie meratapi kepergian ibunya. Tanpa diduga muncul Susie yang ingin membantu, namun dia diusir dari sana. Sebelum dilempar keluar, Carrie merasakan janin di perut Susie yang ternyata perempuan. Terungkap bahwa Susie sedang hamil anak Tommy hasil hubungan di luar nikah. Dengan pilu, Carrie merobohkan rumahnya hingga rata dengan tanah, mengakhiri penderitaannya dengan caranya sendiri. Kemudian jasad Carrie pun dimakamkan di tempat umum, diletakkan di sudut terpencil dengan batu nisan dari UMKM batu nisan di sekitarnya. Meskipun semua orang menganggap Carrie jahat dan mendoakannya agar membusuk di neraka, Susie adalah satu-satunya yang peduli. Dia yakin bahwa Carrie adalah orang-orang baik yang tersakiti. Tak satupun yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat perut Susie semakin membesar, dia seringkali bermimpi buruk, seolah anaknya akan lahir dengan bentuk yang mengerikan. Mungkin itu adalah tanda bahwa Carrie akan bereinkarnasi ke dalam janin yang kini dikandungi Susie.